Minasan konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi Haki, guru bahasa dan sastra Jepang di SMA Negeri 1 Kota Tegal. Kalian semua bisa memanggil saya dengan sebutan Haki Sensei. Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran bahasa Jepang dengan judul Surabaya ni sundeimasu. Surabaya ni sundeimasu. Materi ini sebenarnya sudah pernah ditampilkan dulu pada saat kelas 10. Pada saat materi Jiko Shokai lebih tepatnya. Tetapi pada kelas 11 sekarang materi ini akan lebih dikembangkan. Jadi tidak hanya sekedar menyatakan di mana Anda tinggal, tapi nanti di sini kalian juga bisa menyatakan posisi dari kota yang Anda tinggali dan apa saja yang ada pada kota tersebut, serta Anda bisa menyampaikan deskripsi kekhasan dari kota tersebut. Berikut adalah susunan daftar isi yang ada pada materi kali ini. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, kemudian ada IPK, indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya akan ada contoh kalimat, kemudian kosakata, pola kalimat, percakapan, kemudian yang terakhir ada refleksi materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui metode pembelajaran Discovery Learning, peserta didik diharapkan dapat memperkenalkan kota tempat tinggal secara lisan dengan baik sesuai kaidah kebahasaan. Indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, mengidentifikasikan posisi letak kota tempat tinggal. Yang kedua, mengemukakan secara lisan kota tempat tinggal. Dan yang ketiga, menyajikan poster deskripsi tentang kota tempat tinggal. Baik, kita mulai dari contoh kalimat ya. Jadi pada bab ini kita akan belajar 3 pola kalimat dasar. Perhatikan contoh kalimat berikut. Surabaya ni sundeimasu. Surabaya ni sundeimasu. Kalau kalian ingat di kelas 10, masih ingat pada saat Jiko Shokai? Kalimat ini sudah pernah diajarkan saat kelas 10 ya. Untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan pada pola kalimat. Sementara kita lanjut dulu pada contoh kalimat yang kedua. Ya, coba Anda perhatikan di sini ada gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar peta Pulau Jawa. Kemudian di sini ada kota Surabaya. Nah, di antara yang ada di peta Pulau Jawa ini, selain ada Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, di sini Sensei munculkan indikasinya adalah pada kota Surabaya. Nah, Pulau Jawa tersendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Nanti ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara Surabaya berada di Jawa Timur. Contoh kalimat yang kedua yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Surabaya wa higashi Jawa ni arimasu. Surabaya wa higashi Jawa ni arimasu. Kita lanjutkan ke contoh kalimat yang ketiga ya. Jangan khawatir, penjelasannya nanti akan ada pada saat pola kalimat. Contoh kalimat yang ketiga. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, kore wa nan desu ka minasan? Shiteimasu ka? Apakah kalian tahu? Kono ryori no namae wa nan desu ka? Nama masakan ini apa? Ya, apa? Hai, rawon. Kore wa rawon desu. Ini adalah rawon ya. Masakan khas dari daerah Jawa Timur, khususnya kota Surabaya. Kemudian di sini ada ilustrasi ekspresi yang berkaitan dengan makanan atau masakan.
Jika kita perhatikan dengan baik, ini ingin menyatakan kesan yang bagaimana? Hai, ya. Dia ingin menyatakan bahwa masakannya enak dan lezat. Masih ingat bahasa Jepangnya lezat apa? Hai, tadashi desu. Ya, benar sekali. Lezat Nihongo de oishii desu. Contoh kalimat yang ketiga, nanti kita akan belajar mendeskripsikan kekhasan suatu kota. Di sini kebetulan makanan khas Jawa Timur, yaitu rawon. Kalimatnya sebagai berikut. Surabaya wa rawon ga oishii desu. Surabaya wa rawon ga oishii desu. Ya, seperti ini ya, contoh kalimat yang ketiga. Mari kita lanjut pada slide berikutnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kosakata yang pertama. Nanti akan ada 3 kosakata yang dipelajari. Untuk yang pertama berkaitan dengan nama kota. Ja, minasan, kono machi no namae wa nan desu ka? Apakah nama kota ini? Hai, ii desu. Tadashi desu. Sono kota wa tadashi desu. Jawaban Anda benar sekali. Kono machi no namae wa Jakarta. Jakarta desu. Kono machi no namae wa Jakarta desu. Ya, tertulis dalam huruf katakana ya. Mudah-mudahan kalian semua sudah bisa membaca tulisan katakana atau huruf katakana. Kita lanjutkan pada kosakata yang kedua, masih berkaitan dengan nama kota. Hai, kore wa nan desu ka? Minasan shiteimasu ka? Tahu kan bangunan apa ini? Hai, kore wa Rawang Sewu desu. Rawang Sewu wa doko ni arimasu ka? Rawang Sewu ada di mana? Hai, tadashi desu. Semarang. Rawang Sewu wa Semarang ni arimasu. Kono machi no namae wa Semarang desu. Semarang. Tertulis dalam huruf katakana juga ya. Baik, kita lanjutkan. Kosakata selanjutnya adalah Hai, kore wa Marioboro michi desu. Ini adalah jalan Malioboro. Marioboro michi wa doko ni arimasu ka? Jalan Malioboro itu ada di mana? Ada yang tahu? Minasan shiteimasu ka? Nani? Hai, so desu. Marioboro wa Yogyakarta ni arimasu. Yogyakarta. Kono machi no namae wa Yogyakarta desu. Hai, sugi. Kosakata berikutnya. Hai, kore wa nan desu ka? Kore wa Buraga michi desu ne. Doko ni arimasu ka? Hai,いいです。Braga michi wa Bandung ni arimasu. Bandung. Kono machi no namae wa Bandung desu. Bandung. Kita lanjutkan ya. Sugi. Hai, kono machi no namae wa? Ah, so desu. Surabaya. Kono machi no namae wa Surabaya desu. Surabaya desu. Hai, sugi no machi wa? Hai, minasan shiteimasu ka? Kore wa doko desu ka? Kono machi no namae wa nan desu ka? Ini di mana ini? Nama kotanya apa? Pasti kalian semua tahu ya. Hai, kore wa alun-alun kota Tegaru desu. Alun-alun kota Tegaru wa Tegaru ni arimasu. Sore de, kono machi no namae wa Tegaru desu. Hai, Tegaru desu. Ja, sugi. Kono machi no namae wa nan desu ka? Doko ni arimasu ka, kore? Hai, Denpasaru. Denpasaru. Kono machi no namae wa Denpasaru. Denpasar.
じゃあ次。はい、これは何ですか？皆さん知っていますか？Anda tahu apa ini? Ada yang tahu? Di manakah ini? どこにありますか？はい。これはIstana Maimunです。Istana Maimun はどこにありますか？ Istana Maimun ada di mana? はい。はいはいはい。そうそう、そうです。Istana Maimun はメダンにあります。だから、この町の名前はメダンです。メダン、メダンです。はい、次。Selanjutnya. はい、これは何ですか？これはジャムガダンですね。Ini adalah jam gadang ya. どこにありますか？ Ada di mana? 知っています。Apakah Anda tahu? 知っていますか？はい。ジャムガダンはパダンにあります。パダン。パダンです。Kita lanjut lagi ya. じゃあ、次の町。じゃあ、それはPantai Losari ですね。Karena sudah jelas ya ada tulisan di sini Pantai Losari. どこにありますか？ Pantai Losari は。Pantai Losari はマカッサルあります。マカッサル。この町の名前はマカッサルです。マカッサル、マカッサル。Baik, ini adalah rangkuman dari nama-nama kota yang tadi sudah kita pelajari. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama ada Jakarta, Jakarta. Kemudian Semarang, Semarang. Lalu ada Jogjakarta, Yogyakarta. Lalu ada Bandung, Bandung. Surabaya, Surabaya. Tegaru, Tegal. Denpasar, Denpasar. Medan, Medan. Padang, Padang. Makassar, Makassar. Ini hanya saya tampilkan beberapa ya. Namun Anda silakan kalau mau mencari atau menyebutkan nama-nama kota yang lain yang ada di Indonesia, silakan. Nanti pada saat saya memberikan tugas untuk menyusun satu poster, Anda bisa menggunakan nama kota selain yang ada di sini ya. Silakan Anda kembangkan sendiri nanti. Baik, mari kita lanjutkan kepada pembahasan kosakata yang kedua, yaitu berkaitan dengan sumimasen, mohon maaf ya, sebelum kita masuk ke kosakata yang kedua, kita lakukan latihan singkat dulu ya. Pilih gambar yang sesuai dengan kalimat berikut. Ada yang bisa membaca kalimat ini? Sugoi ne ya. Ternyata sudah pada bisa membaca ya. Kalimat ini dibaca Tegaru wa nani-nani to nani-nani ga oishii desu. Tegaru wa nani-nani to nani-nani ga oishii desu. Tegal apa-apa dan apa-apanya oishii. Ya. Oishii wa karimasu ne. Oishii wa lezat. Jadi saya ulangi, Tegal, titik-titik dan titik-titiknya lezat. Silakan Anda cari gambar yang sesuai dari gambar berikut. Hai, ada 4 gambar ya. Silakan Anda perhatikan dulu, saya kasih waktu untuk berpikir. Kira-kira dari 4 gambar ini yang sesuai dengan kalimat di atas yang mana? Baik, kita lihat jawabannya ya. Tegaru wa, kita lihat gambarnya lagi. Yang benar adalah gambar yang tahu aci dan olos ya. Jadi kalimatnya yang lengkap seperti ini. Tegaru wa tafu aci to orosu ga oishii desu. Saya ulangi, Tegaru wa tafu aci to orosu ga oishii desu. Tegal, tahu aci dan olosnya lezat.
Bisa dipahami ya sampai di sini? Kita lanjutkan ya. Baik, kosakata yang kedua berkaitan dengan arah mata angin. Karena nanti kita ingin menunjukkan letak atau posisi kota di mana kita tinggal. Anda perhatikan, di sini ada 4 arah mata angin. Yang pertama kita mulai dari utara dulu. Dalam bahasa Jepang, nan desu ka? Apa ini bacanya? Hai. Ini bacanya kita. Utara, kita. Kemudian lawannya utara ada selatan. Nihongo de minami. Minami. Lanjut ada arah timur. Nihongo de higashi. Higashi. Selanjutnya ada lawan dari timur yaitu barat. Barat wa nihongo de nishi. Nishi. Sebenarnya arah mata angin itu kan ada 8 penjuru ya kalau yang secara komplit. Namun di sini tidak saya munculkan semua. Ada yang saya tampilkan lagi selain dari 4 arah mata angin utama ini, yaitu yang terletak di antara higashi dan minami. Kira-kira ada apa di sini minasang? Nah, di bagian ini. Ya, betul. Ada bagian tenggara. Tenggara wa nihongo de nanto. Nanto. Ya, saya munculkan bagian tenggara karena nanti berkaitan dengan provinsi, ada yang di bagian tenggara seperti Sulawesi Tenggara ya. Makanya saya munculkan nanto. Lantas bagaimana kalau posisinya ada di tengah? Ini kan arah mata angin tidak ada posisi tengah ya, sebutannya apa? Padahal kan nanti ada seperti bagian provinsi yang Jawa Tengah ya, Sulawesi Tengah ya, Kalimantan Tengah. Bagaimana cara menyatakannya? Silakan Anda gunakan kosakata berikut. Dibaca apa ini? Ci, U kecil jadi cu, lalu ada U, vokal panjang cu, dan fu diberi tenten jadi bu. Ya, terbaca cubu. Ya, ingat-ingat ya, untuk menyatakan bagian tengah Anda gunakan cubu. Misalkan mau bilang Jawa Tengah, nanti jadinya cubu Jawa. Cubu Jawa. Dibalik ya. Misalkan kalau Jawa Barat gimana? Ada yang tahu? Ya, benar. Jawa Barat itu Nisi Jawa. Nisi Jawa. Arah mata anginnya dulu baru pulaunya ya. Baik, ini ringkasannya ya, ringkasan dari arah mata angin. Saya ulangi lagi, kita utara, minami selatan, higashi timur, nishi barat, nanto tenggara, dan chubu bagian tengah. Baik, latihan singkat lagi ya, latihan singkat B sebelum kita lanjut ke kosakata yang ketiga. Pilih gambar yang sesuai dengan kalimat berikut. Higashi Jawa no machi desu. Higashi Jawa no machi desu. Higashi Jawa wakarimasu ne, minasang. Higashi tadi apa higashi? Higashi wa timur desu ne. Sore wa Jawa. Higashi Jawa Jawa Timur. Oke. Machi? Hai, machi wa kota desu. Jadi Higashi Jawa no machi desu maksudnya kota yang ada di Jawa Timur. Anda lihat gambarnya. Kira-kira dari 4 kota ini yang di Jawa Timur yang mana? Silakan perhatikan gambarnya, saya kasih waktu. Sudah menemukan? Kira-kira kota yang mana? Mari kita lihat jawabannya bersama-sama. Higashi Jawa no machi wa Hai, ada Malang ya, Marang, soste Surabaya. Higashi Jawa no machi wa Marang to Surabaya desu. Ya. Higashi Jawa no machi wa Marang to Surabaya desu. Ja, sugi. Masih latihan lagi, latihan singkat yang C.
Isilah dengan kosakata yang tepat. Kono machi wa doko ni arimasu ka? Kono machi wa doko ni arimasu ka? Kota ini ada di mana? Ya, ini gambar yang pertama, lalu ini gambar yang kedua. Anda isikan dengan lokasi atau posisi dari kota-kota tersebut. Saya kasih waktu untuk berpikir ya. Anda ingat-ingat lagi tadi yang arah mata angin, kemudian ditambahkan dengan pulaunya di mana. Sudah bisa menebak Pantai Rosari yang ada di Medan dan Buragamichi yang ada di Bandung. Nah, ini posisinya kota-kota ini doko ni arimasu ka? Ada di mana? Sudah bisa ya? Mari kita lihat jawabannya ya, yang benar apa. Kono machi wa doko ni arimasu ka? Hai. Ii desu ne. Medan wa Pantai Rosari wa Medan ni arimasu ne. Medan wa Kita Sumatera ni arimasu. Medan wa Kita Sumatera ni arimasu. Medan itu ada di Sumatera Utara. Kemudian gambar yang kedua. Sore wa Buragamichi desu ne. Buragamichi wa Bandung ni arimasu. Bandung wa doko ni arimasu ka? Bandung wa Nishi Jawa ni arimasu. Bandung berada di Jawa Barat, Nishi Jawa. Koko made wakarimasu taka minasang? Mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai slide yang sini. Baik, kita lanjutkan dulu ya ke slide yang berikutnya. Nah, berkaitan dengan kosakata yang ketiga, yaitu deskripsi kekhasan kota. Karena kita bicara tentang deskripsi, maka nanti cara menjelaskannya adalah menggunakan kata sifat. Berikut beberapa kosakata-kata sifat yang bisa Anda gunakan saat mendeskripsikan kekhasan atau ciri khas dari sebuah kota. Ya, perhatikan ilustrasi yang pertama. Di sini ada gambar seseorang yang sepertinya banyak disukai sama masyarakat ya. Jadi ada yang minta foto, minta tanda tangan, langsung terpesona ya melihatnya. Orang ini bisa kita deskripsikan bahwa orang ini adalah orang yang apa? Iya, terkenal ya. Orang ini terkenal. Terkenal dalam bahasa Jepang kita sebut yume. Yume. Ya, saya ulangi. Terkenal Nihongo de yume. Yume. Jika Anda bertanya sensei kenapa itu ada yang dalam kurung, kok ada huruf na-nya? Nanti akan saya jelaskan ya. Kita belajar dulu kosakata-kosakatanya, nanti ada penjelasannya sendiri. Lanjut pada kosakata-kata sifat yang berikutnya. Nah, di sini ada ilustrasi gambar suatu kota yang atau suatu pedesaan juga bisa ya, yang dekat dengan pegunungan, kemudian juga dekat dengan pantai, ada pohon yang berjajar rapih ya. Kota ini bisa kita lihat terlihat atau nampak indah. Nah, indah wa nihongo de kirei. Saya ulangi, kirei. Wah, Anda pasti ingat kan? Oh, sensei, kirei itu kan berarti cantik, sensei. Ya, cantik ketika digunakan untuk menyatakan deskripsi pada orang bisa ya, artinya cantik. Tapi kata kirei sendiri juga bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan suatu ruang, suatu tempat, suatu kota ya. Bisa kita gunakan juga kata kirei. Berarti nanti artinya tidak hanya cantik, bisa juga berarti bagus, bisa juga berarti indah, bersih. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Kosakata berikutnya adalah ya, di sini ada gambar. Kalau Anda perhatikan sudah malam, hanya nampak ada mobil dan tidak terlihat ada orang. Ya, ini sepertinya sedang sudah jam malam ya, sudah lewat malam. Berarti suasananya terlihat nampak bagaimana? Ya, nampak sepi ya. Sepi, sunyi. Sepi wa nihongo de shizuka. Shizuka. Ya, jadi sepi dalam bahasa Jepang disebut shizuka. Shizuka, Anda ingat ya, namanya temannya Nobita. Itu Shizuka yang ada di film Doraemon. Mari kita lanjutkan lagi.
Kosakata berikutnya, ya Anda perhatikan di sini kelihatan bahwa suasananya itu sangat bagaimana ya? Banyak orang ya, banyak orang, ramai. Ya, benar, ramai. Ramai wa nihongo de nigiyaka. Nigiyaka. Ya, saya ulangi, ramai dalam bahasa Jepang nigiyaka. Nigiyaka. Ja, segi. Kata sifat yang berikutnya adalah kira-kira apa ini? Makan, suka ya rasanya. Karena berasa oishi, ya, lezat ya, oishi. Tadi sudah di atas sudah saya sebutkan ya di contoh kalimat. Hai, lezat wa enak wa nihongo de oishi desu. Oishi. Ja, segi. Selanjutnya adalah ya, di sini nampak ada seseorang yang nampaknya berkeringat karena suhu atau suasananya ini terasa nandesu ka? Panas desu ne. Hai, panas. Panas wa nihongo de atsui. Atsui desu. Panas wa atsui desu. Atsui desu. Kemudian lawan dari panas ya. Di sini nampak ada orang yang menggigil karena itu seperti turun salju atau hujan es sehingga berasa dingin. Dingin wa nihongo de samui. Samui desu. Nah, yang terakhir di sini ada kata sifat deskripsi yang menyatakan kondisi kota, yaitu kalau Anda lihat ini kan ada di Jepang ya. Di Jepang kalau bandingannya kota Tokyo, Tokyo itu kan sudah terlihat modern. Ya, modern. Kotanya bangunannya baru-baru semua. Sedangkan yang digambar ini kotanya terlihat masih kuno ya, masih lama. Lama wa nihongo de furui. Furui desu. Ya, saya ulangi ya. Jadi lama itu dalam bahasa Jepang furui. Nah, saya akan menjelaskan sekarang. Barangkali di kelas 10 sudah pernah dijelaskan juga, tapi akan saya ulangi lagi secara lebih detail pada materi kali ini ya. Jadi dalam bahasa Jepang itu, kata sifat terdiri menjadi dua jenis. Ya, perhatikan, jadi dua jenis. Yang pertama, kata sifat i atau disebut ikeyoshi dalam bahasa Jepang. Apa itu ikeyoshi atau kata sifat i? Kata sifat i adalah kata sifat yang ditandai dengan akhiran huruf hiragana i. Jadi cirinya itu akhirannya huruf hiragana i. Bukan vokal i ya, tetapi hiragana i. Jadi kalau misalkan akhirannya bi, ri, mi, nah itu kan bunyinya vokal i, tapi kan bukan huruf hiragana i ya. Jadi nanti Anda perhatikan saja kosakata atau kata sifat yang belakangnya akhirannya hiragana i. Nah, perhatikan di sini. Ada oishii, lezat, enak. Ada atsui, panas. Kemudian ada samui, dingin. Dan furui, lama atau kuno. Semua kata sifat ini cirinya berakhiran hiragana i, ya. Bukan bervokal i saja ya, bunyinya vokal i saja tidak, tapi hiragana i. Harus hiragana i di belakangnya. Kalau di kelas 10 kita udah belajar ada muzukashi i. Muzukashi susah ya, masih ingat? Lalu ada yasashi ya, ramah. Ada kibishi, omoshiroi. Nah, itu semua kata sifat i. Lantas jenis yang berikutnya apa? Jenis yang kedua adalah nakeyoshi atau disebut kata sifat na. Ya, dalam bahasa Jepang nakeyoshi. Apakah nakeyoshi itu? Kata sifat na adalah kata sifat yang mayoritas tidak ditandai dengan akhiran huruf hiragana i. Ya, jadi selain yang belakangnya i itu masuknya kata sifat na. Namun perlu Anda perhatikan ya, mohon diperhatikan, terdapat beberapa pengecualian untuk kata sifat tertentu. Bagaimana maksudnya Sensei? Jadi pada kata sifat na ini nanti ada kata sifat na yang cirinya seperti kata sifat i karena berakhiran huruf hiragana i. Namun tetap sebagai kata sifat na. Nah, ini yang harus Anda hafalkan ya, hati-hati. Perhatikan tabel berikut.
Ya, Anda lihat di sini ada kata you may. Tulisannya you may. Lalu ada kirei, kire. Ya, itu juga belakangnya kan i sensei. Anda bakal protes kan, sensei, you may dan kirei itu kan i sensei. Ya, ini memang cirinya seperti kata sifat i, tapi tolong ini pengecualian ya. You may dan kire itu masuknya ke kata sifat na. Dan jika Anda perhatikan baik-baik, sebenarnya untuk kata yume dan kire itu kan terbacanya juga tidak yumei dan kirei ya. Karena ada vokal e diikuti dengan huruf hiragana i, jadinya vokal panjang e. Maka terbacanya yume dan kire seperti itu. Lantas kalau yang nggak belakangnya i ya, tidak berakhiran i sudah jelas seperti Shizuka ya, Nigiyaka. Dulu di kelas 10 ada Hansamu, ada Kantan ya. Nanti ada Benri. Nah, Benri itu bukan huruf hiragana i ya. Itu kan akhirannya vokal i. Benri. Nah, itu masuknya kata sifat na. Seperti itu. Nah, supaya lebih jelas, nah, kenapa di sini ada dalam kurungnya sensei? Nah, itu kenapa? Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan dalam penggunaannya dalam kalimat ya, atau dalam suatu gabungan kata. Perhatikan latihan singkat D ini. Ungkapan apa yang digunakan sesuai ilustrasi di bawah ini? Ya, ada gambar yang tadi ya, kata sifatnya apa ini? Kemudian digabungkan dengan nama makanan atau masakan yang tadi. Nah, kira-kira bagaimana ini? Kita lihat ya jawabannya. Nah, kita mau bilang rawon yang lezat. Cara menyatakannya bagaimana? Dari ilustrasi yang tadi ya. Ilustrasi yang pertama ini kan kata sifat yang menyatakan lezat ya, dalam bahasa Jepang oishi. Kemudian nama masakannya adalah rawon. Jika Anda ingin bilang rawon yang lezat, maka Anda bisa gunakan pola ini. Penggabungan kata sifat dan kata benda. Oishi rawon. Oishi rawon des, rawon yang lezat. Contoh berikutnya ya. Saya lanjutkan lagi. Contoh berikutnya. Ungkapan apa yang digunakan sesuai ilustrasi di bawah ini? Ya, di sini ada ilustrasi yang tadi ya, terkenal. Kemudian di sini ada kota Tokyo. Nah, kita mau menyatakan bahwa kota yang terkenal. Jadi Tokyo itu kota yang terkenal. Bagaimana caranya? Nah, Anda perhatikan. Kita ingin menyatakan ungkapan kota yang terkenal dari ilustrasi tadi. Ilustrasi yang pertama menyatakan kata sifat na, yaitu yume. Kemudian ilustrasi yang kedua menyatakan kota, ya, Tokyo kota. Machi. Nah, kita mau menggabungkan antara kata sifat yume dan kata benda machi. Apakah cukup yume machi seperti kata sifat i tadi, oishi rawon? Apakah seperti itu? Nah, ternyata tidak ya. Jadi untuk yang penggabungan kata sifat na dan kata benda, tolong Anda munculkan na di antara kata sifat dan kata bendanya. Jadi kalau mau bilang kota yang terkenal, jadinya yumei na machi. Saya ulangi, yumei na machi, kota yang terkenal. Seperti ini ya. Diingat-ingat ya, jadi kalau untuk kata sifat i langsung digabungkan saja, nggak usah ditambahkan dengan i ya, langsung. Misalkan tadi oishi rawon. Tapi kalau kata sifat na saat digabungkan dengan kata benda, maka nanya muncul. Misal ada tanya saya kok nanya harus muncul? Iya, karena di kata sifat na kan tidak nampak ciri khasnya dia kata sifat na. Makanya nanya dimunculkan. Tapi kalau kata sifat i kan nggak perlu ditambahkan dalam kurung i, sudah jelas dia itu kata sifat i karena berakhiran dengan huruf hiragana i. Oishi i. Nah, oishi rawon sudah jelas. Tapi kalau kata sifat na harus kita munculkan nanya. Ya, saat digabung ya. Tapi kalau nanti saat berdiri sendiri tidak dimunculkan nanya. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Misalkan kita mau bilang bahwa Surabaya panas ya, Surabaya panas. Maka kalimatnya seperti ini. Surabaya wa atsui desu. Surabaya wa atsui desu. Nah, tapi mungkin saja kan lawan bicara Anda tuh nggak ngerti kalau Surabaya adalah nama kota. Bisa jadi kan seperti itu. Nah, itulah saat Anda menggunakan penggunaan ungkapan kata sifat dan kata benda. Nanti jadinya seperti ini. Surabaya kota yang panas. Anda bisa menyatakan dalam bahasa Jepang,
Surabaya wa atsui machi desu. Saya ulangi. Surabaya wa atsui machi desu. Surabaya kota yang panas. Nah, sekarang misalkan gimana sih kalau kata sifat na? Nah, kita contohkan yang ini ya. Ini ada gambarannya Tokyo. Kita bilang dulu nih, Tokyo terkenal. Maka cara menyatakannya dalam bahasa Jepang, Tokyo wa yumei desu. Tokyo wa yumei desu. Kata sifat jika berdiri sendiri, tidak digabung dengan kata benda, maka na-nya tidak muncul ya, kata sifat na. Jadi bukan yumei na desu, Tokyo wa yumei na desu, janakute ya, salah kalau seperti itu. Jadi cukup Tokyo wa yumei desu. Namun misalkan Anda tidak yakin kalau lawan bicaranya nggak ngerti Tokyo itu apa, dikiranya nama makanan ya, waduh bisa salah kan? Maka Anda harus perjelas dengan tambahkan keterangan atau kata benda machi yang menyatakan kota. Maka Anda ingin bilangnya jadi seperti ini, Tokyo adalah kota yang terkenal. Kalimatnya dalam bahasa Jepang menjadi Tokyo wa yumei na machi desu. Tokyo wa yumei na machi desu. Seperti itu, Tokyo kota yang terkenal. Wakarimashita ka minasan? Bisa dipahami ya sampai di sini. Jika nanti masih ada kesulitan, bisa langsung tanya ke sensei ya, bisa japri sensei langsung saja ya via WhatsApp. Oke, kita lanjutkan ya. Oh ya, di sini ada informasi tambahan sebelum dilanjutkan ke pola kalimat ya. Jadi seperti ini. Kata sifat i dan kata sifat na jika ditambah atau digabungkan dengan kata benda atau jenis benda seperti machi, tokoro, ryori, tabemon, dan nomimono, maka akan jadi seperti ini. Kita gunakan pada saat kita ingin menyatakan, misalkan kata sifat i atau na plus machi, nanti jadinya kota yang bla bla bla, sesuai dengan kata sifat yang digunakan apa? Atau kata sifat i-nya atau kata sifat na-nya. Kemudian tokoro, honya-honya ya, jadi kata sifat plus tokoro jadinya tempat yang. Kemudian kalau pakai ryori, masakan yang. Honya-honya tabemono, makanan yang. Honya-honya namimono, minuman yang seperti itu. Biar nggak bingung, saya kasih contoh lagi deh. Nih, dalam tabel ya, perhatikan. Atsui machi. Nah, penggabungan antara kata sifat i dan machi, kota. Jadinya kota yang panas. Kota yang panas. Ya, ini penggabungan i dan kata benda. Kemudian yang kedua ada yumei na ryori. Yumei na ryori. Yumei wa terkenal desu ne. Yumei na ryori wa masakan yang terkenal. Ya, masakan yang terkenal. Seperti ini ya. Nanti silakan Anda bisa gabungkan dengan kata jenis benda yang lain. Ada tokoro, ada tabemono, nomimono ya. Digabungkan dengan kata sifat. Baik, kita lanjutkan pada sekarang kita masuk ke pola kalimat ya, penjelasan pola kalimat yang tadi di awal contoh kalimatnya ada 1 2 3. Sekarang penjelasannya bagaimana? Yang pertama di sini ada gambar itu nunjuk diri sendiri, berarti maksudnya watashi ya. Kemudian ada kota Surabaya. Watashi wa Surabaya ni sundeimasu. Watashi wa Surabaya ni sundeimasu. Pola kalimatnya seperti ini. Ya, watashi nani 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 ni sundeimasu. Yang bagian nani nani kita tambahkan nama kotanya ya, tergantung Anda tinggal di mana. Bisa Surabaya, bisa Jakarta, bisa Medan. Nah, terjemahannya seperti ini. Saya tinggal di Surabaya. Saya tinggal di Surabaya. Jadi pola kalimat yang pertama ini digunakan untuk menyatakan tempat tinggal. Ini sama seperti di kelas 10 ya. Saya ulangi lagi. Watashi wa Surabaya ni sundeimasu. Watashi wa Surabaya ni sundeimasu. Terjemahannya, saya tinggal di Surabaya. Oke, desu ka? Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke pola kalimat yang kedua. Hai, di sini ada gambar peta seperti tadi, kemudian kotanya ada kota Surabaya. Dan posisinya ada di Higashi ya. Di timur. Gimana cara menyatakannya? Nah, nanti seperti ini. Surabaya wa Higashi Jawa ni arimasu. Surabaya wa Higashi Jawa ni arimasu. Pola kalimatnya nani nani wa nani nani ni arimasu.
Kita isi bagian nani-naninya. Yang pertama diisi dengan nama kotanya apa, misalkan Surabaya. Kemudian nani-nani yang kedua diisi dengan letak atau posisi kota tersebut ada di provinsi atau di bagian mana pada pulau tersebut, pada pulau yang ada di peta ya. Terjemahannya adalah Surabaya berada di Jawa Timur. Surabaya berada di Jawa Timur. Jadi pola kalimat yang kedua ini digunakan untuk menyatakan letak atau posisi kota. Saya ulangi. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan letak atau posisi kota. Kalimatnya Surabaya wa higashi Jawa ni arimasu. Artinya Surabaya berada di Jawa Timur. Selanjutnya pola kalimat yang ketiga. Ada logo Surabaya, kemudian masakan, riorinya adalah rawon, dan deskripsinya adalah lezat. Kita mau bilang bahwa Surabaya rawonnya lezat. Ya, maka kita bisa menyatakannya seperti ini. Surabaya wa rawon ga oishii desu. Surabaya wa rawon ga oishii desu. Nah, untuk pola kalimatnya bisa kita nyatakan seperti ini. Nani nani wa nani nani ga nani nani desu. Nani nani wa nani nani ga nani nani desu. Yang pertama kita masukkan nama kota. Yang kedua kita masukkan ciri khas kota. Dan yang ketiga ini adalah deskripsinya menggunakan kata sifat. Terjemahnya adalah Surabaya rawonnya lezat. Maksudnya Surabaya, rawon yang ada di Surabaya itu lezat ya. Surabaya wa rawonnya lezat. Fungsi kalimat ini adalah digunakan untuk menyatakan deskripsi ciri khas, bisa makanan, tempat wisata, alat seni, dan sebagainya dari suatu kota. Saya ulangi lagi, fungsinya menyatakan deskripsi ciri khas, bisa makanan, tempat wisata, alat seni, dan sebagainya dari suatu kota. Penggunaannya, Surabaya wa rawon ga oishii desu. Terjemahnya, Surabaya rawonnya lezat. Seperti ini. Ja, kokomade wakarimashita ka minasan? Sampai di sini bisa diikuti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan saya memberikan penjelasan ini cukup jelas. Sekarang kita coba ya masuk ke model percakapan. Nanti akan ada beberapa percakapan, contoh percakapan. Yang pertama seperti ini. Doko ni sunde imasu ka? Doko ni sunde imasu ka? Tinggal di mana? Surabaya ni sunde imasu. Surabaya ni sunde imasu. Tinggal di Surabaya. So desu ka? So desu ka? Oh, begitu. Nah, ini percakapan yang pertama ya, menyatakan atau menanyakan tempat tinggal. Doko ni sunde imasu ka? Nanti jawabannya pakai pola nani nani ni sunde imasu. Surabaya ni sunde imasu. Oh, so desu ka? Oh, gitu. Nah, seperti itu ya. Percakapan yang pertama. Kemudian untuk percakapan yang kedua, Surabaya wa doko ni arimasu ka? Surabaya wa doko ni arimasu ka? Surabaya berada di mana? Nah, lalu dijawab, higashi Jawa ni arimasu. Higashi Jawa ni arimasu. Berada di Jawa Timur. So desu ka? Oh, begitu. Nah, untuk percakapan yang kedua, menanyakan posisi kota Surabaya ada di mana tepatnya. Lalu dijawab bahwa Surabaya itu ada di Jawa Timur. Kita lanjutkan ya, percakapan yang ketiga. Surabaya ni nani ga arimasu ka? Surabaya ni nani ga arimasu ka? Ada apa aja di Surabaya? Ya, ada apa aja di Surabaya? Nah, Surabaya itu ada apa aja sih? Kemudian dijawab, rawon to sate kuropo ga arimasu. Rawon to sate kuropo ga arimasu. Ada rawon dan sate kelopo. Ah, so desu ka? So desu ka? Oh, begitu. Ya, jadi di Surabaya ini disebutkan kebetulan saya berikan contoh, jawabannya adalah makanan khas ya, ada rawon dan sate kelopo. Anda nanti silakan kalau bisa ditanya seperti ini, tidak harus menyatakan makanan khas, bisa juga tempat wisata atau hal yang lain yang khas sesuai dengan kota tersebut. Baik, contoh percakapan yang keempat. Rawon ga dou desu ka? Rawon ga dou desu ka? Rawon gimana rasanya? Lalu dijawab, rawon ga oishii desu.
Rawon ga oishii desu. Rawon rasanya lezat. Rawon rasanya lezat. So desu ka? Oh gitu. Ya, rawon wa dou desu ka? Rawon ga oishii desu. Ini untuk menanyakan kesan terhadap suatu hal ya. Dou desu ka? Kemudian contoh percakapan yang kelima. Nah, yang ini spesifik ya dengan keterangan kata bendanya. Jadi seperti yang saya contohkan tadi kata sifat i dan kata sifat na, kan bisa jadi lawan bicara kita nggak paham nih yang kita bicarakan. Itu makanan, kota, atau minuman dan sebagainya. Maka kita gunakan pakai yang ini ya, lebih jelas. Rawon wa donar yori desu ka? Rawon wa donar yori desu ka? Rawon tuh masakannya bagaimana sih? Nah, ini lebih detail ya, ada kata ryori, masakan. Kemudian dijawab, rawon wa oishii ryori desu. Rawon wa oishii ryori desu. Rawon masakan yang lezat. Rawon wa oishii ryori desu. Suminasen ya, itu ada huruf hiragana D ya, seharusnya tidak ada. Jadi setelah oishi itu ada D, seharusnya nggak ada ya. Jadi rawon wa oishi ryori desu. Mohon maaf ya, ini agak typo sedikit sensei ngetiknya. Kemudian dijawab, so desu ka? Oh begitu. Oh begitu. Dona ryori desu ka? Nah, misalkan yang lain bisa dona tabemono desu ka? Dona machi desu ka? Kotanya bagaimana? Ini adalah bentuk percakapan yang kelima. Ya, selanjutnya saya akan memberikan wacana ya. Nanti akan saya bacakan wacana ini, kemudian akan saya beri pertanyaan. Silakan jawabannya nanti Anda tuliskan pada kolom komentar ya. Anda tuliskan nama Anda, absen, kelas berapa, lalu jawaban Anda apa. Ya, saya akan bacakan ya. Minasan, yoku kiite kudasai. Dengarkan baik-baik. Watashi wa Himura desu. Tokyo ni sunde imasu. Tokyo wa Nihon ni arimasu. Tokyo ni Disneyland ga arimasu. Disneyland wa yumei na tokoro desu. Minasan, zehi watashi no machi ni kite kudasai. Domo arigatou gozaimasu. Ya, itu tadi wacananya ya. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan ya, 4 pertanyaan. Perhatikan baik-baik ya, boleh Anda catat di kertas atau langsung tulis jawabannya juga boleh ya. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Ichiban. Himura-san wa doko ni sunde imasu ka? Himura-san wa doko ni sunde imasu ka? 2番 日村さんの町はどこにありますか？日村さんの町はどこにありますか？ 3番日村さんの町に何がありますか？日村さんの町に何がありますか？ 4番ディズニーランドはどんなところですか？ディズニーランドはどんなところですか？じゃあ皆さん、答えはコメントボックスの中に書いてください。Ya, silakan tuliskan jawaban Anda pada kolom komentar yang ada di bawah video ini ya. Ya, kita sudah berada di akhir atau penghujung dari materi pembelajaran kali ini ya. Di sini ada refleksi materi pembelajaran yang ingin saya tanyakan pada kalian. Menurut kalian, setelah menyaksikan video pembelajaran ini, apakah yang kalian rasakan? Zenzen wakarimasen? Tidak paham sama sekali? Ataukah wakarimasu? Paham? Atau yoku wakarimasu? Sangat paham. Nah, silakan Anda juga bisa berikan komentar Anda ya. Nanti silakan tulis aja bersama dengan jawaban kalian. Sensei, watashi wa zenzen wakarimasen. Sensei, watashi wa wakarimasu ne. Sensei, watashi wa yoku wakarimasu. Nah, silakan Anda tulis.
komento box no naka ni kaite kudasai ya, silakan tulis pada kolom komentar. Ya, demikian saja pembelajaran pada hari ini ya. Sensei ucapkan banyak terima kasih, arigatou gozaimasu. Di sini Sensei memperoleh sumber audio yang saya gunakan berasal dari www.bensound.com. Kemudian desain template PowerPoint-nya Sensei dapat dari slidesgo.com education. Kemudian untuk sumber GIF Sensei dapat dari cliply.co dan kivi.com. Ya, jadi kalau Anda ingin cari tahu bisa cari di sana ya. Jangan lupa untuk subscribe ya, link official, akun official YouTube-nya SMA Negeri 1 Tegal ya, SMA Negeri 1 Tegal official ya. Dan juga yuk belajar bahasa Jepang ya, silakan Anda subscribe ya, like bagi sukai jika Anda menyukai video pembelajaran ini, share, bagikan jika menurut Anda ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe ya. Silakan berlangganan untuk bisa dapat notifikasi seandainya ada video pembelajaran baru dari channel SMA Negeri 1 Tegal Official. Ja minasan, kore de owarimasu. Domo arigatou gozaimasu. Ja mata, sayonara.